Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul sobat ambyar, set boss, set boy, set girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal, tidak membuat susah siapapun. Insya Allah. Saya punya cita-cita yang sama. Saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan. Orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli billail walau kajal bisyatin fal musolli billail asanun nasi wajahan. Ya Ali, duh Ali, sholli sholato siro billaili ing dalam waktu bengi. Walau kajal bisyatin lan senajan kaya ngepuh susu. Fal musolli mongko utawi wong kang salat billaili ing dalam waktu bengi iku asanu luwe bagus-baguse annasa menungso wajahan. Apa-apane wajahan wajahe. Wahai Ali, salatlah kamu di malam hari walaupun cuma sebentar. Maka bagi siapa yang mau salat di malam hari, itu dia akan mendapatkan wajah yang menyenangkan, sebaik-baiknya wajah di antara manusia. Iki solusi sing rumangsa rupa-rupamu elek kuwi ya toh, sing rupane pas-pasan. Senajan toh saya punya teori, orang itu kalau wajahnya jelek, insya Allah besok istrinya cantik. Belajar dari cerita dan kisahnya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya cakep, laki-lakinya cakep, istrinya jelek. Nah, modar wae sing ganteng kowe ya toh. Sing rupane elek malah bojone ayu. Lah, mila awakmu ki sing rupa-rupane elek tak dongake muga-muga bojone remuk. Jadi kalau kemudian kita merasa wajahnya jelek, buruk rupa, sederhana saja. Bagaimana cara kita membuat tampan? Caranya menurut Rasulullah, wasiatnya kepada Sayyidina Ali adalah dengan sholat di waktu malam atau sholatul lail. Penak toh? Kowe bengi sholat, wudu sing sempurna, bangun jam 2 malam, sholat sama Allah. Maka coba kadang-kadang Anda lihat begini, kadang-kadang orang itu wajahnya pas-pasan ya. Wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat ya. Tapi kok kadang-kadang kita melihatnya, dilihat itu menyenangkan itu loh. Munawarah, berseri-seri. Ya kan, ada kan wajah seperti itu loh. Jadi wajahnya kita iya orang ganteng gitu loh. Yo ayu yo orang. Tapi dilihat itu menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Ini yang barangkali istilah kerennya itu inner beauty. Wow, apa ini? Inner beauty mergo ini dicat karo cat lancar yo paling. Inner beauty, muncul nampak menyenangkan itu. Itu kenapa? Itu ternyata karena satu biasanya dia menjaga wudhunya, kemudian yang kedua dia menjaga sholatnya, apalagi plus sholat malamnya. Saya sering ditanya, Gus Miftah, kalau saya tidak tidur, apakah saya boleh sholat tahajud? Kalau Anda tidak tidur, itu amalan yang bisa Anda lakukan bukan sholat tahajud, tapi qiyamul lail. Amalan qiyamul lail, ya. Prosesnya, amalannya sama dengan tahajud, tapi niatnya yang berbeda. Karena kalau tahajud itu, wa minal laili fatahajjat, itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidak tidur, itu boleh untuk sholat malam, itu tapi namanya sholat qiyamul lail. Saya ulangi ya, qiyamul lail. Lah, salah satu keutamanya apa? Kata Rasulullah, walaupun Anda cuma sholat sebentar, sholat 2 rakaat saja, orang-orang seperti itu, yang melakukan sholat di waktu malam hari atau dia tahajud atau apapun itu, ahsanun nas wajhan, adalah merupakan manusia yang wajahnya paling menyenangkan. Masya Allah. Jadi mbak-mbaknya hari ini yang tidak kuat beli make up, tidak buat beli lipstick, tidak buat beli pupur. Itu salah satu syaratnya gampang. Wudu sing tenanan, sholat sing apik, sing sempurna. Insya Allah wajah kita akan diceriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi randi duit tapi wajahnya nang kene lho. Kowe wis ora repot to, rupa-rupamu wis randi duit, wajahe jan wis ra nyenengke. Cangkeme mung betutut terus, malah kaya bol pitik sing arepe ngendhok. Wah, wis asik gitu. Makanya kita buat hidup ini menyenangkan, sumeh, senyum. Wajahnya berseri-seri. Dadi ra ketok kaya wong susah gitu loh.
Kayak ilmu Kanjeng Nabi itu, ilmu Kanjeng Nabi itu kalau susah beliau tidak tampak-tampakkan. Kalau senang ditampak-tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau beliau senang, wah itu diworok-worok ke ngalor ngidul. Tapi kalau susah diam. Jadi wajah ini maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul sobat ambiar, set boss, set boy, set girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal tidak membuat susah siapapun. Insyaallah. Saya punya cita-cita yang sama, saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan. Orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Saya begini ya. Ini saya mau ngomong serius ya. Kawan-kawan begini. Saya itu punya 3 teman dekat. Ini hari ini mereka telah berpulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya hampir sama dan cara meninggalnya sama, dadaan semua. Ya Allah. Dan semuanya pernah ke pondok, semuanya dekat dengan saya. Yang pertama, almarhum Bugiyakso. Almarhum Bugiyakso ini seorang seniman. Kalau Anda sering dengar lagu itu. Ono tangis kelayung-layung tangis wong atine bingung. Itu mohon maaf. Itu lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Bugiyakso. Bulan Ramadan beliau masih buka puasa bersama di pondok bersama para anak-anak yatim. Ya kan? Kemudian sebelum lebaran saya masih ketemu beliau. Hamin 1 lebaran saya sama anak saya berangkat ngaji ke Taipei, Taiwan. Saya masih pamitan dengan beliau. Beliau tanya sama saya, beliau manggil saya Dimas. Dimas majeng tindak pundi? Saya mau ke Taiwan, Kang Mas. Saya ada acara ngaji di Taipei. Kapan pulang? Nanti insya Allah hari kedua saya udah pulang dari Taipei. Saya kangen sama Gus. Saya pengen badan saya kecil kayak Gus. Saya bilang, Kang Mas harus puasan Daud kayak saya. Puasan Daud kayak saya supaya badannya kecil. Oh ya Gus, segera pulang ya, nanti kita ketemu di Ujang. Oke Kang Mas. Nah, akhirnya saya lebaran. Beliau juga masih lebaran di Yogyakarta. Masya Allah, saya teringat almarhum Bugiyakso ini. Paginya beliau sholat di masjid di Donoharjo sana, rumah beliau itu. Kok Donoharjo toh? Omongnya gitu lali mana aku. Beliau sholat Id. Siangnya beliau masih silaturahmi. Tapi malam lebaran, menurut cerita istrinya, begitu saya datang ke rumah beliau itu kan sering guyon itu loh. Bahkan beliau waktu itu bilang sama istrinya sama anak-anaknya, itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main ke rumah, ngawe-ngawe bapak. Dipikir keluarganya ini cuman guyon itu loh. Mas Bugiyakso bilang begitu ya. Ini yang saya cerita istrinya. Itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main di rumah. Eyang ngawe-ngawe bapak, ngajak bapak pergi. Istrinya bilang, bapak senengannya kok guyon wae toh gitu. Ya, paginya beliau masih sholat, siangnya masih silaturahmi, sorenya masih nerima tamu. Anaknya ini mau pulang ke Bogor kalau nggak salah, pamitan sama almarhum. Bapak saya pulang ke Bogor ya. Mas Bugiyakso jawab, kamu nggak usah pamitan. Bapak juga mau pergi jauh kok. Jawabannya seperti itu. Ya Allah. Setelah ngisa, keluarga beliau itu kan senang menyenangkan keluarganya. Wih, orang kaya awakmu senengannya nyenengke bojone wong. Menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nonton film. Saya lupa waktu judul filmnya apa, Transformer apa. Lah aku ora dong ngerti ngomong Ipin-Upin kok. Transformer atau apa itu. Pulang dari nonton film jam 10 malam, beliau ngersake dahar rawon. Saya masih ingat betul istrinya cerita sama saya. Bu, aku pengen mangan rawon, Bu. Istrinya jawab, nggih Pak, kula masake. Dan wallah saya menjadi saksi betapa harmonisnya keluarganya Mas Bugi dengan istrinya. Istrinya ini nggak pernah matur, nggak boso sama Mas Bugiyakso. Ngomongnya halus matur, nggih Pak, kula masake gitu. Akhirnya setengah 11
Mateng makanannya, Mas Bugiarso dahar. Sekitar jam itulah pokoknya dahar. Makan rawon banyak. Istrinya tanya, kok tumben toh Pak, daharnya kok kathah banget, makannya kok banyak banget. Iya Ibu, rawonnya enak banget. Sopo ngerti ki aku makan rawon terakhir. Masuk kamar, baru masuk. Suara TV-nya besar, didodok. Didodok sama istrinya, karena istrinya ingat Mas Bugiarso belum ngunjuk vitamin, belum minum vitamin. Didodok, begitu didodok, nggak ada respon. Lah ini keluarga mulai panik, ada apa? Kemudian masuk memutar dari pintu yang satunya, karena kamarnya Mas Bugiarso itu ada 2 pintu kalau nggak salah waktu itu. Di atas kamarnya. Begitu masuk, ternyata Mas Bugiarso sudah bersandar di depan pintu. Dibawa ke rumah sakit, beliau sudah tidak tertolong. Masya Allah. Orang baik. Dan Mas Bugiarso itu apa? Orangnya dermawan. Ya Allah. Makanya orang dermawan itu lebih hebat daripada orang alim tingkatannya. Lebih hebat daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu yang mendapatkan pahala cuma dirinya sendiri tok. Karena dia ibadah, sujud, sholat, yang mendapat pahala dia tok. Tapi kalau orang dermawan, subhanallah, yang mendapatkan kebaikannya adalah orang lain. Semuanya mendapatkan kebaikan dari orang dermawan. Satu Mas Bugiarso. Saya doakan beliau husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Saya kangen dengan Mas Bugiarso. Beliau orang luar biasa. Beliau selalu support saya ya. Kebaikan-kebaikan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua siapa? Ini juga seperti itu. Sangat dekat dengan saya. Dan ini kebetulan dulu juga kenal dengan Mas Bugiarso yang kenalin saya. Siapa? Almarhum Ki Entus Susmono. Dalang fenomenal, legenda dalang dunia. Tidak ada Indonesia. Beliau pernah tampil di Eropa. Beliau pernah tampil di Belanda. Beliau pernah tampil di Jerman. Betapa dekatnya saya dengan beliau. Beliau setiap sebulan sekali ngaji ke pondok. Ngaji sama saya kitab hikam. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sehari sebelumnya telepon saya. Hari itu beliau masih ngisi pengajian dengan menggunakan wayang santri. Karena ciri khas beliau wayang santri itu. Wayang santri itu produknya beliau. Wayangan. Habis asar, beliau masih dahar. Begitu mau pindah ke tempat pengajian lain, beliau merasa tidak enak badan. Muntah-muntah, masuk ke rumah sakit. Istrinya telepon saya. Gus Miftah, Mas Nus dengan doakan. Kenapa Mbak? Beliau sakit, masuk rumah sakit barusan. Anaknya Mas Haryo waktu itu ketika saya mau berangkat ke Salatiga WA. Beberapa saat kemudian, Abah mohon doanya, Mas Abah Entus sudah tidak ada. Mendadak. Dan beliau, subhanallah, orang dermawan. Mas Entus itu kalau tanggapan wayang dibayar ratusan juta. Itu orang teman-teman beliau, dalang, sinden, pelawak yang nonton, semuanya dikasih uang sama beliau. Dibagi-bagi. Jadi saya menjadi saksi betul almarhum Ki Entus. Beliau itu kalau wayangan ditanggap ratusan juta, yang dibawa pulang ke rumah itu nggak sampai 50 juta. Uangnya di mana? Dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Orang yang sangat dermawan. Wallah, saya menjadi saksi. Saya sering membawakan uangnya almarhum Ki Entus Susmono. Setiap kali ada orang, Gus tolong itu dikasih. Wallah. Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Didi Kempot, Mas Didi Prasetyo. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau 2 kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah banyak ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah, beliau bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita, panitia pengajian namanya Pak Wiratno. Itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh. Di tiker itu loh. Melayani orang-orang minta foto. Ya Allah. Melayani orang minta foto. Mas almarhum Mas Didi Kempot. Akhirnya beliau manggung di sini. Sama saya ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat-sangat kencang. Beliau telepon saya. Sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau kan udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ada agak turun macam-macam. Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, tumbok kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan luwih kondang daripada saya, luwih hebat daripada saya. Nggih Gus itu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, "Terima kasih ya Gus, kemarin mendoakan saya." Walaupun saya yakin itu doa semua orang
yang akhirnya membuat beliau seperti itu. Dan yang luar biasa, begitu hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah, ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dek, tangi, anak-anak diajak sahur, Lendo, ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri. Di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lebih menyayangi Mas Didi Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah nggak Mas Didi Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu nggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini, beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini kenapa Mas Didi Kempot tidak pernah mau mengeluh. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan. Masya Allah, 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Lah Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok, iso tuku kuotae pas-pasan kok. Arepe miliaran itu. Mas Didi Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar. Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Saja kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan, beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau membangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Mas Didi Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti, menggunakan jas, menggunakan dasi disebar. Katanya itu almarhum Didi Kempot. Naudzubillah min dalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Mas Didi Kempot dari rumah sakit dibawa pulang, begitu nyampe rumah, beliau disolatkan, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya, semuanya menggunakan syariat Islam. Maka ini saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Mas Didi Kempot yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf. Ini kan ada orang mengatakan Mas Didi Kempot itu mau alaf dari tahun 1997. Saya bilang. Kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mau alaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, Papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini yang perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Dim. Mbah Dim ketika resepsinya Gus Alamuddin. Saya masih satu panggung sekitar 1-2 bulan yang lalu lah. 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Mas Didi Kempot bilang sama saya berbisik. Api ya Gus ya. Sobat Ambyar versus santri Ambyar. Doakan ya Gus. Secepatnya saya akan main ke pondok lagi. Mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada Mas Didi Kempot.
Jadi kawan-kawan ya, please lah. Soal agama Mas Didi Kempot ini tolong Anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Mas Didi Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah kita doakan saja itu, kita doakan saja. Nggak semua orang mempunyai potensi seperti Mas Didi Kempot. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang. Dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral. Begitu diambil, dibukakan, Mas Didi Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana loh. Sederhana banget. Sangat-sangat sederhana. Maka kawan-kawan, kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Mas Didi Kempot. Akan menyusul beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kajian Wasiatul Mustafa malam hari ini. Kita jaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Sekian banyak orang yang meninggal dunia hari ini minta sama Allah supaya dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk kembali bersujud. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka Ramadan ini jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Aku elak nganti wani ninggal sholatmu. Pertanyaanmu, gajimu ki piro? Kowe iki dibayar piro kok wani ninggal sholatmu? Please deh, rungokno kupingmu. Wih, sing nderek ngaji sama Abah, mbok Alkintilia, mbok sahabat Gus Miftah, mbok pengajian Gus Miftah. Please anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tambahi dengan sholat malamnya. Karena orang-orang yang sholat malam ini insya Allah wajahnya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mila ku rupa-rupa rada elek ya santai wae, wudu sholat insyaallah. Kamu kalau wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Orang yang wajahnya jelek itu jangan takut untuk mencintai karena yang seharusnya takut itu adalah yang kamu cintai. Ya gitu ya. Jam 10 saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Alhamdulillah di Facebook 4.000 ini Pak Faiz. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Saya masuk ke pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Alex Maman 1203. Gus, kalau tahajud sebelum sahur boleh? Dan jam berapa sampai jam berapa waktu sholat tahajud? Sampai sebelum subuh, sampai sebelum imsak lah. Itu pasti boleh. Anda sebelum sahur bangun tidur, sholat tahajud boleh. Habis sahur masih ada waktu, sholat tahajud boleh. Sebelum fajar masih boleh untuk sholat tahajud. Ya, masih boleh. Santai aja. Pertanyaan dari Facebook. Di Facebook mau. Ya, saya bagi. Di Facebook pertanyaannya oke banget malah. Guys, Sven. Kembali ke lagi dari Temas Day. The Mas Day. Mohon maaf Gus, itu pada pertanyaan tentang hadis yang membahas dukhon Gus. Ayo. Saya sudah jawab dari kemarin. Katanya 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Katanya akan ada meteor yang jatuh ke bumi. Kita buktikan mau tinggal besok saja kok. Ayo buktikan baik itu. Dan yang kemarin ngomong tolong tanggung jawab ya. Bahwa tanggal 15 Ramadan itu akan terjadi seperti ini. Iya. Tetapi pertanyaannya tahun piro itu, tahun berapa itu nggak disebutkan. Maka Anda jangan nakut-nakuti orang. Sukanya kok nakut-nakuti orang. Makanya kita buktikan, tinggal besok pagi akan ada apa tanggal 15 Ramadan. Anda yang pernah mengatakan dunia ini akan berakhir 15 Ramadan. Akan ada meteor yang menghantam bumi, dier, dan seterusnya. Ayo kita buktikan besok pagi. Cuman memang ada satu hadis, kalau ada 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, tolong besok pagi ya, habis sholat fajar, kata Rasulullah, habis sholat fajar, semuanya masuk rumah. Makanya besok santrinya Gus Miftah habis subuh gak ada yang di luar, semuanya masuk rumah, pintunya ditutup, besok pagi. Tapi ini gak ada kaitannya dengan soal kiamat dan sebagainya. Kita hanya minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekali lagi, yang ngomong kemarin besok tanggal 15 Ramadan terjadi kiamat, kita buktikan besok. Ayo we, ndang dot obato. Ayo, ndang istighfaro.
Ndang minta maaf sama Allah, sing mesake ndang jomblo, sing jomblo mesake garis esuk kowe rong duwe bojo. mesake. Nah, saya kemarin ditanya sama orang, Gus, mas kawin itu apa yang paling bagus? Semua mas kawin bagus, tapi ada satu mas kawin yang tidak disukai oleh wanita. Apa mas kawin yang tidak disukai oleh wanita? Mas kawin lagi. Merongos lah bojomu rapi meneh. Ya. Besok pagi jangan keluar rumah, habis sholat subuh ditutup pintunya, ada sela-sela ditutup sambil berdoa. Ya. Hari Jumat jatuh 15 Ramadan. Oke ya. Seneng anak meden-medeni jamaah. Mbok ya biasa-biasa wae gitu. Dari Irfando. Ini gantian Facebook dulu. Animu selalu di hatimu. Oh, boh, lak gawe jeneng jan. Kayak kowe iki ndek ati. Kowe iki kamu tuh nak kayak seperti pohon pisang toh. Apa itu pohon pisang? Punya jantung tapi nggak punya hati. mesake. Gus, gimana caranya mengirim doa buat leluhur saat berhalangan? Benarkah nggak boleh membaca Al-Fatihah? Boleh, tapi kamu jangan pegang Al-Quran. Diniati dikir. Maafi muskilah. Sholawatan nggak apa-apa. Boleh. Ya. Saya kemarin ini ada Mas Hamid. Ini Mas Hamid ini salah satu hufat kita yang setiap minggu paling di sini. Itu beliau yang nulis di Facebook. Teman-teman dekat Gus Miftah kembali kepada Allah. Waktunya sama. Dan tadi saya sampaikan ya, Mas Entus, Mas Bugiakso, Mas Didi Kempot itu umurnya hampir sama. Mas Entus 52 tahun, almarhum Bugiakso 52 tahun, Mas Didi Kempot 52 masuk 53. Masya Allah. Makanya saya sudah cepat atau lambat saya pasti akan nyusul. Sama halnya dengan kiamat. Kiamat itu pasti. Tapi tidak seorang pun yang tahu kedatangannya. Kalau cuma ciri-cirinya banyak disebutkan oleh Rasulullah, tapi tahunnya, kapannya tidak pernah disebutkan. Maka tolong jaga, jangan nakut-nakuti jamaah ya. Oke ya. Nyambi dodolan cat bagus. Ya luweh ta. Kowe ya ora mbayari aku kok cerewet garek nontonnya kakean trigis. Wis ora melu nyangoni, mung gare ngaji, nontonnya trigis tak kandhake Pak Jonet ceria. Aku bocahmu bro, padha Mas Jonet panjang umur nggih sehat-sehat. Aku kan dibayari pulsa karo toko cat lancar, aku ora mbayari trigis. Sengit tau. Ya, dari Instagram 4.300. Oke. Gus, tata cara sholat tobat yang benar gimana? Yang pertama kalau kita mau tobat, yang pertama menyadari bahwa yang dia lakukan salah. Aku ini salah. Sadar. Aku ini salah gaweane mabuk iki. Aku gaweane zina iki. Salah aku. Tidak hanya sekedar menyadari, tetapi apa? Tetapi menyesali. Kowe sadar ora menyesal, halah yang dibaleni meneh. Sadar, menyesal. Atau kemudian apa? Sholat tobat. Kalau ada kaitannya dengan hak Bani Adam sesama manusia, gampang. Datangi orangnya minta maaf. Kowe njiko sandale umpamane, sandale Pak Oti cat lancar wi, wonge nonton apa ora iki. Nyolong cat lancar umpamane, kamu tobat. Ya Allah, saya udah nyolong toko cat lancar ya Allah. Yang saya ambil apa? Yang saya ambil catnya bukan, tutupnya. Goblok malah ngomong tutupnya umpamane. Kamu harus datang ke toko cat lancar minta maaf. Caranya seperti itu, ya. Kemudian sholat tobat sama dengan sholat tahajud, cuman niatnya yang berbeda, gitu, ya. No, iki lak ra iso ngewangi aku ngaji iki mbok ya rasa kakean cerewet. Wis ora nukokke pulsa, cerewet wae. Dongake bojomu keh kapok. Malah amin iki cangkeme. Nah, pertanyaan dari Ramadhani A69. Gus nek mboten salat Jumat 3 dinten napa niku kafir? Lah Jumat ki ana 3 dina, Jumatan 3 dina kowe malah goblok. 3 kali Jumatan maksudnya fahuwa munafikun. Jumat ana ping 3 dina. Barang siapa sholat Jumat di hari Sabtu maka dia termasuk orang yang tersesat, ya. Iya, pertanyaan ini menggareng guyu ya lambemu ki cacah. Gus, apa kerja mencari nafkah itu termasuk ibadah? Iya, dari Ahmed Rozi. Ibadah. Makanya kalau Gus Miftah kemudian hari ini ngaji, ini ada sponsor di belakang, ya aku nyambut gawe plus ngibadah. Santriku oke kok. Santriku wong 200 mulai separuh. Aku ora nyambut gawe.
Kowe bayari, wong ngirim beras yo ora tau. Nanti pintunya kembali dibuka sekitar jam 6 ya. Besok pagi ditutup pintunya semuanya. Masuk ke dalam rumah, banyak istighfar. Bila perlu selimutan di dalam kamar, ditutup semua pintu-pintunya. Banyak sholawat. Kemudian kalau mendengar suara gemuruh, itu membaca 3 kalimat. Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus. Kemudian yang ketiga adalah Rabbunal Kudus. Nanti buka pintu sekitar jam 6 lah. Nah, bismillah ya. Go, sedekah yang paling utama, sedekah ke saudara sendiri apa fakir miskin? Dari Bunda Fadli, Bunda Fadil. Kepada saudaranya sendiri yang fakir miskin. Lah dulurmu fakir miskin, ya dulurmu disedekahin dhisik. Oh no. Lah dulurmu sugih, ya sedekahnya kepada fakir miskin. Ngono lho. Sengit aku lak sing bedani. Oh dodolan cet, ya men. Kowe ya pengen ditampil kene-kene ya rene yo. Ngontak Mas Andre kuwi, santriku. Mas Andre, aku nduduk 1 miliar ngono. Ora mung cerewet wae. Kalau sudah imsak gimana Gus Tahajud? Sebenarnya kan batas waktu habis itu kan subuh. Kalau memang belum tahajud 2 rakaat tambah witir gak ada masalah, boleh-boleh saja ya. Ya. Bah, caranya minta maaf ke almarhum bapak saya yang sudah meninggal dipanggil Allah gimana? Kos dulu saya masih jadi anak durhaka. Kamu banyak doakan orang tuamu, banyak sedekah untuk orang tuamu. Boleh nggak seorang anak itu sedekah atas nama bapak ibunya yang sudah meninggal? Boleh. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Inna ummi qad matat." Sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Apa yang fawa ing tasaddaqtu anha? Wahai Rasulullah, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama bapak ibu saya yang sudah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Ono manfaati. Maka kalau hari ini kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, kamu dulu merasa belum bisa berbakti, belum bisa birrul walidain, salah satu caranya adalah dengan banyak mendoakan, banyak berbuat baik untuk kedua orang tuamu, salah satunya sedekah, menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara bapakmu, dengan teman-teman bapakmu. Insya Allah uripmu berkah. Amin. Dari Instagram. Ayo. Iki. Gus, masjidku butuh cat iki piye? Ya wis iki bonet 36, tolong langsung japri ke nomornya Mas Andre yang ada di bio-nya Gus Miftah. Ada tulisan itu. Silakan atau japri ke toko cat lancar, kamu bilang aja saya jamaah Gus Miftah tadi malam. Nanti langsung kita kirim 5 pil cat untuk ngecat masjidmu, ora usah bayar. Ini ya tolong ya Mas Bonet, tak screenshot iki. Bonet. Kok jenengmu elek banget toh? Bonet. Alah mbok jeneng liyane to lele ini. Jeneng elek banget. Ya nanti Mas Bonet tolong WA santrinya Gus Miftah yang nomornya ada di bio. Nanti malam hari ini saya akan bagi 30 pil. Kepil apa pil toh? Pil. Cat. Lah nanti satu masjid tak kasih 5. Yang pertama dapat tadi Mas Bonet ya. Karbonet apa-apa ya jenengmu elek banget iki. Ya rupamu yo ganteng malan kuwi. Ini Goren 9090 Gus Subhanal Kudus Rabbunal Kudus dibaca besok pagi kalau kamu mendengar suara-suara yang aneh ya, dibaca besok pagi. Oke. Arfira selalu setia. Kalau doanya besok dengar suara gemuruh Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus 2 kali ditambah dengan Rabbunal Kudus. Insyaallah semuanya selamat. Amin. Ya. Wes gak usah takut berlebih-lebihan. Kita siapkan amal terbaik kita untuk apapun yang terjadi. Dari RMNDNI A69, Gus kula tak sakit tobat apa mboten? Selama belum mati kamu mesti ada kesempatan bertobat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam mempunyai salah, dosa, dan sebaik-baik orang bersalah dan berdosa adalah bertobat. Bina Sumberan, Gus masjid kula butuh cat pripun? Oke, Bina Sumberan dapat cat. Bina Sumberan.
Kuwi tulisan Dre, BHINA Sumberan Facebook. Nah, nanti tolong kamu WA ke nomor HP Mas Andre yang ada di bio Instagramnya Gus Miftah. Kamu masjidmu langsung saya kasih 5 pil cat. Sugih Gus Miftah. Tapi bukan dari saya. Saya dibantu toko cat lancar. Ngono lho. Ngono cerewet wae dodolan cat atau lampu cangkemmu sengit tahu. Ya Mas Bina Sumberan. Nanti langsung kontak Mas Andre sama Mas Bonet tadi. Masih ada 4 yang butuh cat langsung silakan. 4 cat masih 4 paket. Oke ya. Gus, kalau besok bener-bener terjadi gimana? Yo saiki kowe tobat toh. Malah kowe gimana terus. Minta maaf sama Allah, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Umpami benjang bener-bener kiamat, saya minta maaf kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanmu. Udah toh, jangan berlebih-lebihan. Ya. Oke, lanjut di Instagram. Wah, ini codot lagi. Gus, bagaimana cara meluluhkan hati wanita? Dari Hanif Mustafa. Alah, wong wedok rasakan mau gombali. Buktikan kalau kamu memang cinta sama perempuan itu, pilihannya cuma satu di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Maka berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Langsung jomblo-jomblo ya betul. Berbukalah dengan yang ada, karena yang manis belum tentu ada. Codot. Nah. Kemudian yang mendapatkan paket cat ketiga, Mas M Fathul IB. Musola saya belum dicat. Kamu langsung japri. Ya. Langsung japri ke WA-nya Mas Andri. Namanya M Fathul IB Facebook. Oke, sapi antaku ngaji cek meneh cat. Sekali lagi besok pagi masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, berperlu selimutan, ditutup pintunya. Kamu baca ketika ada suara gemuruh, Subhanal Kudus 2 kali. Kemudian ditambah dengan 1 kalimat Rabbunal Kudus. Ya wes tak ulang-ulangi wilo. Apakah saya masih bisa tobat dalam waktu semalam apa enggak Gus? Masih bisa. Selama masih ada nyawa, masih ada kesempatan. Ya minta maaf sama Allah. Gus, lebih penting mana orang tua atau guru? Wildan Ilmu Barok Ahmad. Wong tua penting, guru ya penting. Orang tua itu yang melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Guru itu yang mengangkat derajat murid dari alam dunia ke alam langit. Dua-duanya penting. Maka jangan sampai kamu menghormati gurumu, tapi kamu melupakan orang tuamu. Hormati orang tuamu dan hormati gurumu. Insya Allah enak hidupmu. Oke, satu lagi pertanyaan, nanti Juragan Cat mau nongol 5 menit. Dari Alex Maman 1203. Gus, khasiatnya setiap habis sholat selalu baca Yasin apa ya Gus? Sering saya baca Yasin Gus, alhamdulillah. Kawan saya dari Tanjung Priok, Mas Ahmad Saroni, beliau saya ketika ditanya amalannya apa sehingga sekarang menjadi orang kaya, padahal dulu dia hanya seorang sopir. Ternyata amalan beliau adalah membaca surat Yasin. Wis tak dongake, muga-muga rezekimu kaya Mas Ahmad Saroni. Kalau tanya nomor HP yang bisa dihubungi soal cat tadi di bio Instagram. Lara nduwe Instagram ya merongos kowe. Hari gini enggak nduwe Instagram. Tolong kalau pakai Instagram, pakai Facebook, ojo aneh-aneh. Hari ini orang aneh-aneh memaki Rasulullah, memaki Siti Aisyah, ngeprank nggak isi sembako, isi sampah. Jadi karepmu ki do apa to cacah itu loh. Ya. Gus Miftah, adakah jodoh buat saya? Ada, ini Mas Andre di depan saya, santri jomblo. Lanang ding isom. Tak mikir wedok. Mana jomblo Andre Rasida Andre. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta waktu 5 menit, saya mengundang juragannya toko cat lancar. Tapi kok belum masuk, Pak Faiz? Belum ada, ya. Oke. Gitu ya.
Tukar menukar hukum uang baru hukumnya apa? Kalau kamu niatnya beli itu nggak boleh ya. Itu riba ya. Uang sama uang kok soalnya itu loh. Tapi kalau kamu sekedar nukar kemudian ngasih jasa itu barangkali masih bisa loh. Tapi kalau saya meyakini masih riba sih itu. Sebenarnya kan bagi uang lebaran tuh nggak harus uang baru ya. Ya sudah lah, uang lama ya nggak apa-apa dibagi, nggak harus baru kok. Daripada kemudian ada cara tukar menukar seperti itu yang berpotensi riba ya, mendingan nggak usah. Uang lama juga nggak apa-apa kok. Kalau saya disuruh milih uang 2.000 baru sama uang 100.000 lama ya saya pilih uang 100.000 lama lah. Untuk apa baru mau 2.000? Ya. Jangan kemudian Anda pengen viral hari ini yang aneh-aneh. Naudzubillah min dzalik. Hari ini saya terpaksa posting orang yang menghina Siti Aisyah. Akhirnya ditangkap sama polisi. Gorontalo. Kurang ajar kok. Ngeprank isi sampah, ngeprank isine duit 1 miliar, ngono apa ngeprank isine cat toko lancar, ngono apik. Belum. Go di tempat saya terawih diberi jarak 1,5 meter, enggak apa-apa. Menghindari corona supaya selamat. Kan ditempati setan. Wah, setan mbahmu Ramadan kok ana setan. Masuk, lancar. Oke. Minta waktunya 5 menit. Nah, ini yang punya juragan cat mau datang. Halo, saudara Oti. Malam, Gus. Malam. Yang bilang pagi siapa? Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Oti? Sehat. Alhamdulillah. Gini kita kali kedua ya live bareng. Ya. Luar biasa Pak Oti. Ini kan kita kali kedua ya. Dengar-dengar toko cat lancar punya hadiah umroh untuk customer. Mbok cerita Pak Oti. Ya, Gus. Jadi kita bersyukur sekali. Sebelumnya saya sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Ya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kelancaran. Amin. Puasanya menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ini yang teman-teman Facebook saya sambungkan ke Instagram ya. Lihat sebentar. Gimana Pak Adi? Oh ya. Ya. Kan gini Pak Adi, ini program umrohnya gimana itu? Jadi di toko cat lancar itu, Gus, jadi mulai dari bulan Februari itu setiap pembelian barang apapun itu mendapat kesempatan untuk menang 2 paket umroh spesial. Itu 2 kali Jumatan dan 12 hari. Nah, itu sudah akan diundi, Gus. Akan diundi nanti, harusnya kan kalau tidak ada pandemi corona, sebenarnya ini kan kita lagi expo di CCM seperti biasanya yang tahun lalu itu loh, Gus. Tapi karena ini ada suasana seperti ini, jadi kita nggak bisa sebenarnya. Jadi promonya ini akan diundi berhenti tanggal 10 Mei ini, Gus. 10 Mei diundi ya, maka yang belum belanja segera belanja. Diundinya tanggal 15, Gus. Oh, 15 ya? Oke. Ya, diundinya tanggal 15. Mantap, Jos. Ya. Saya lihat kok toko cat lancar selalu punya kegiatan untuk berbagi manfaat terus ya Pak Ati. Ya, Gus. Ya. Rencana ada program apa lagi ini? Ini, Gus, jadi kita sebelumnya terima kasih kepada PT Jotun Indonesia yang juga selalu support kita. Dan malam hari ini PT Jotun Indonesia bekerja sama dengan toko cat lancar memberikan 30 pil, Gus. 30 pil untuk masjid-masjid. Saya sudah dapat 2 masjid, malam hari tinggal 4 masjid lagi. Oh ya, berarti tinggal 4 masjid, Gus. Itu berarti ada 4 masjid lagi yang semuanya aturan mainnya ada di Instagram kita di toko cat lancar_id. Mungkin semua yang ikut acara pada malam hari ini bisa langsung lihat acaranya. Sampai tadi udah hampir 80 masjid yang daftar, Gus. Oh, alhamdulillah. Ya. Ya. Mudah-mudahan jadi berkah, Gus. Mudah-mudahan berkah. Semoga program toko cat lancar ini. Gus. Kenapa, Mas? Cat Jotun itu cat yang dipakai buat ngecat masjidnya di pondok pesantren ini, Gus. Pondoknya Gus Miftah. Nah, insya Allah besok dicat lagi ya, Pak ya. Oh ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan toko cat lancar semakin berkah. Amin. Ya, amin. Pak Oti, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, Gus. Terima kasih buat Gus Miftah yang udah mau memberikan tausiah online buat kita semua, buat sahabat lancar. Dan secara khusus malam ini saya minta Gus Miftah untuk bisa mendoakan semua sahabat lancar, semua keluarga besar lancar grup
teman-teman Jotun dan semua yang ada di followers ini supaya kita semua bisa tetap sehat. Amin. Dari virus corona. Amin. Kita semua bisa terus beraktivitas, Gus. Amin. Terima kasih Pak Oti. Saya doakan semuanya sehat. Mudah-mudahan toko cat semakin lancar. Amin. Amin. Toko cat lancar, urusan cat pasti lancar. Terima kasih Pak Oti. Matur nuwun. Ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan. Oke. Masuk kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Ya, iklannya selesai. Oke ya. Gus, Masjid Al-Hikmah butuh cat. Gus, kamu langsung japri Mbak Eva Andriani kepada asistennya Gus Miftah, santrinya Gus Miftah, Mas Andre. Nomornya ada di bio Instagram. Ya, di bio Instagram. Ini juga sama. Gus, saya masih jadi TKI. Apa bisa saya ngajuin buat masjid saya di Klaten, Gus? Nanti langsung japri Mas Andre saja. Nanti kalau yang memang banyak, nanti kita survei yang paling membutuhkan yang mana. Begitu Pak Faiz ya. Gus, kalau kejadian nanti subuh nggak terjadi, berarti hadisnya itu kurang sahih ya? Bukan kurang sahih. Kan tahunnya tidak disebutkan. Itu loh, kan kita antisipasi karena tahunnya itu tidak disebutkan. Cuman kalau terjadi 15 Ramadan pada hari Jumat seperti ini, gak ada tahun. Kamu jangan nyalakan hadis, kan? Tahunnya tidak disebutkan. Sama halnya orang yang bilang dukhon macam-macam itu gak ada tahun. Gak ada tahun, maka jangan nakut-nakuti. Kalau saya masih optimis, insya Allah akan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dunia belum akan selesai pada tanggal 15 Ramadan. Kalau toh harus selesai, kita berdoa semoga semuanya kita diakui sebagai umatnya Allah, hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Semuanya mati dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Oke ya. Tolong yang ini cacat, nanti segera japri di Mas Andre. Nanti akan kita pilih yang paling memungkinkan. Artinya yang paling butuh. Nanti kita seleksi. Oke ya. Oke. Masih ada waktu 8 menit. Ini cangkemnya bosok. Aku seneng lah tahun-tahun ini. Saya kermania sepenuhnya. Gus, apakah di bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Oleh. Ora tangi meneh, ora apa-apa. Iki poso sing dipikir mung turu tok itu. Apakah bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Boleh, enggak apa-apa. Kowe ora tangi neh ya ora apa-apa. Ya sekali lagi chatnya khusus buat masjid, tidak untuk rumah. Untuk masjid. Untuk masjid Pak Faiz ya. Bukan untuk rumah. Gus, bagaimana tentang meteor yang akan menabrak bumi pada pertengahan Ramadan? Entenono sesuk. Wis dijawab kuat mau takon ke wae. Aduh, mati lampu saudara-saudara. Kiai viral mati lampu. Mesake iki. Ya, mau mati lampu kita selawatan dulu ya. Hasbi, urip langsung murid. Perlu diselawati langsung murid. Halah, Kiai viral mati lampu. Omahe Gus Miftah mati lampu jeglek. Jijiki lho. Kiai viral lampune jeglek. Yo ngalah, mesake ra kuat bayar listrik iki lho. Ya Allah. Hei, lampune hei. Jeglek-jeglek bae kepiye iki? Masa di sini-sini karo netizen iki lagu Kiai viral lampune mati. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Aku dinyak lho bajiku kok. Orang bayar listrik ya bah ya. Matane. Ya mati lampu hei. Liyane dipatani dhisik men ora jeglek. Wah iki live paling error iki. Urusan bersama toko cat lancar, ngajinya catnya lancar, ngajinya enggak lancar mergo mati lampu. Oh alah listrike. Kok jarene Mbak Marisa Kenzi kok malah ajep-ajep kuwi lampune. Aduh.
Sakit. Wes saiki ngene lho ya. Kowe lampu mati ya bingung apa meneh dipateni nyawamu. Ayo. Sabar serapa pati kemung ngerti 5 menit tok santai wae. Toko cat lancar. Muga ndang angsal karo sponsor bah Royatul Ifadah. Amin. Lampu diskonan nggih bah matane. Aduh, iki viral iki. Live lampune mati menjijikkan iki jan. Halah Gusti Allah. Langsung kemeringet aku dibully netizen aku. Ketahuan listriknya subsidi ora ngawur wae. Enggak, ini kan karena banyak make toh untuk santri, untuk masjid, untuk macam-macam. Jadi kadang-kadang jeglek. Wih rasa cerewet, mbak yang bayarin listrik kok malah mau. Patani ndre TV patani ndre. Jangan memalukan saudara-saudara. Ini tanda-tanda toko cat lancar harus nambahi ini saudara-saudara. Gus, besok pagi kalau baca apa terdengar suara gemuruh Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Saya ulangi, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Bah, niku listriknya keberatan beban katanya Mas Udin. Berat bebannya kaya uripmu le. Tapi apik ya, besok sekali-kali kita pengajian live enggak ono lampu apik ya, los ra rewel kok ya. Modar apa-apa wis. Ya Allah, masake ngene Gus Miftah lampune mati, kejeglek. Aduh, jangan. Memalukan. Gimana geri? Yang butuh-butuh cat tadi tolong dijabri ke nomor asistennya Gus Miftah, santrinya Gus Miftah Mas Andri. Nanti kita seleksi ya. Lampune ambiar, malah disco bambae. Mas Sofyan Afandi, disco bah. Rasa alasan Gus, lambemu kok kene bayar listriknya pondok we. Sengit tahu. Memalukan saudara-saudara. Ini dari Ezrana Warstu. Gus, bagaimana cara mau mu'alaf? Ya kamu harus yakin. Kamu masuk Islam tidak boleh ada paksaan. Saya sekian banyak orang yang masuk Islam melalui saya semuanya nggak ada paksaan. Semuanya karena keinginan pribadi. Jangan memaksakan kepada siapapun ya. Dan meyakinkan orang tua, matur yang baik sama orang tua. Ya, saya mau pindah agama karena begini, alasannya begini. Itu ya. Sebenarnya kalau soal anak mau pindah agama, itu bahasa Al-Qur'annya kan begini. Apa ke? Wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau kamu diajak musyrik, kamu boleh tidak taat. Artinya kalau kemudian kamu diajak musyrik, kamu boleh tidak taat, tapi wasohibuhuma. Tetap kamu hormati, kamu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi tidak harus taat. Artinya sebenarnya orang mau pindah agama keyakinan kalau kamu sudah dewasa, itu tidak harus izin orang tua. Karena kamu sudah balik, sudah dewasa. Gitu loh. Kalau toh mau ngomong dulu sama orang tua, baik. Nah itu. Besok ini sponsori ganti PLN Gus. Ya amin. Wi PLN rungokno kupingmu wi, mosok kalah karo toko lancar. Jan. Malam hari tema pengajiannya apa? Ngaji mati lampu bersama toko cat lancar. Urusan lancar, urusan cat jadi lancar. Urusan ngaji modar listrike. Ya, nanti yang butuh cat japri, nanti kita seleksi. Mata kacane dicopot, Gus. Baju kacamatane. Mata kacane, ya Allah. Tinggal 2 menit. Ya, kebersamaan kita bersama toko cat lancar. Kita ketemu lagi kapan, Pak Faiz? Tanggal 14. Tanggal 14 lagi nanti ada dengan toko lancar. Tapi ngajinya tetap lanjut ya. Oke. Yang mau nyponsori ngajinya Abah, ayo masuk. Iso 4.000 Facebook, 4.000 Instagram. Gimana? Gus, rahasia Bunda menjadi istri solehah. Ya karena suaminya soleh. Kenapa Bunda menjadi istri solehah? Ya karena suaminya soleh. Itu loh. Kayak saya kemarin, Abah kenapa ini tahun 2020 kejadian-kejadian banyak yang mengagetkan. Banyak orang-orang alim, kiai meninggal dunia seperti Guru Zuhdi Kalimantan. Banyak orang-orang baik meninggal seperti Mas Didi Kempot. Itu pertanda apa, Abah?
Jawaban saya sederhana, itu bertanda bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Bahwa kita juga akan meninggal seperti mereka. Mudah-mudahan kita bisa meninggal di bulan yang baik, seperti Guru Zuhdi, seperti Mas Didi Kempot. Gitu saja kan? Oke, sudah berakhir. Kita ajak berdoa bersama-sama ya. Mohon maaf yang belum bisa saya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada toko cat lancar. Urusan cat pasti lancar. Terima kasih kepada semua sahabat lancar sama sahabat Gus Miftah. Pengajian kita lanjutkan besok insyaallah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih supportnya malam hari ini. Terima kasih toko cat lancar. Terima kasih sahabat-sahabat online Gus Miftah. Tetap ngaji walaupun hanya melalui online. Sekali lagi besok pagi tutup pintu rumah setelah sholat subuh. Kalau ada suara gemuruh baca subhanal kudus, subhanal kudus. Kemudian membaca rabbunal kudus. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.